Inna rabbahum bihim yawma'idun lakhabir. Iya, ya kemarin ada PR ya, baca dari ayat 8 sampai 11 ya. Dibacakan dulu oleh Ibu Haja Sepihak, silakan ya. Mati nih, ya anaknya mana Ya. Halo, halo juga. Halo. Dan sesungguhnya mereka mencintai hartanya sangat berlebihan. Kalau yang dulu mah bahil, sungguh bahil, sama kok. Ini mas. Dan sesungguhnya kepada harta yang dicintai sungguh bahil, yang sama aja. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah tidak dia mengetahui apabila dibangkitkan apa-apa yang di dalam kubur? Wa usila ma fi sudur, dan ditampakkan apa-apa yang di dalam hati. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka terhadap mereka pada hari itu sangat teliti. Shadaqallahul adzim. Maka tidaklah dia mengetahui apabila yang ada di dalam kubur dikeluarkan. Silama fisudur, apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sungguh Tuhan mereka sangat teliti terhadap keadaan mereka pada saat itu. Sadaqallah. Ditambahin
afala ya'lamu idza yusira ma fil qubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila yang di dalam kubur dikeluarkan. Baterainya apa ya? Maaf. Wa husila ma fil sudur. Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Inna rabbahum bihim yawma idil khabir. Pada hari itu sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu mengetahui keadaan mereka. Shadaqallahul adzim. Kepada Allah dari godaan setan yang Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kepada kata yang dicintai sungguh pasti. Apa yang bila wafirama fil kubur. Maka apakah tidak ketahui apabila dibangkitkan dengan apa-apa di dalam kubur. Usilama bisudur, dan dijelaskan apa-apa di dalam hati. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka dengan mereka pada hari itu sungguh mengetahui. Sadaqallahul adzim. Benar Allah dengan segala Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya terhadap harta sungguh berlebihan. Afala ya'lamu idza busira ma fil qubur. Maka tidakkah dia mengetahui bila di dalam kubur akan dibangkitkan. Wabusilama bisudur, dan apa-apa yang di dalam hati dilahirkan atau ditampakkan. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sungguh Allah pada hari itu Maha mengatur, Maha mengetahui keadaan mereka. Sadaqallahul adzim. Sesungguhnya manusia ditanya terhadap hartanya sendiri. Afala ya'lamuna idza usyira ma fil qubur. Dan apa-apa yang tidakkah ia mengetahui apabila yang di dalam kubur dibangkitkan. Wa hasila ma bisudur, apa yang di dalam hati dilahirkan. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada saat itu sangat teliti kepada keadaan mereka. Sadaqallahul adzim. Dengan segala firman. Sungguh
syaitonir Sesungguhnya mereka mencintai yang sangat berlebihan. Apala ya'lamu ijabu sirama fil. Kalau orang itu jangan apala ya'lamu ijabu sirama fil. Apakah tidak ada yang mengetahui apabila dibangkitkan apa-apa yang di dalam itu. Wausilama bisudur dan ditampakkan yang ada di dalam hati. Sesungguhnya Tuhan mereka terhadap mereka bisa Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya mereka kecintaannya terhadap kata sungguh sangat berlebihan. Faya'lamu idza bu'sira apakah dia mengetahui apabila dibangkitkan apa yang di dalam kubur. Husiyama bisudur dan ditampakkan apa-apa yang ada di dalam hati. Inna rabbahum bihim yawma idzin laqabir. Sungguhnya Tuhan mereka pada hari itu benar-benar akan berdiri. Allah dengan segala firman. Sesungguhnya dia sangat cinta kepadaku. Kayak kamu jatuh maka ia tidak tahu apabila apa yang di dalam kubur itu didapatkan. Usia bisu apa yang ada di dalam dada itu ditampakkan. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Kita lanjutkan pada surah Al-Zalzal.
zilzalaha. Apabila guncangan dengan guncangan yang dahsyat. Apabila Zulzilati digunjangkan al-ardu bumi zilzalaha dengan guncangannya yang dahsyat. berarti terjadinya hari Zulzilatil ardu zilzalaha. Bisa Zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila Diguncangan bumi dengan guncangan yang dahsyat. mana yang panjang Bu? Lagi alif mat panjang apabila Bapak alif mati sesudah patah. Alif mati sesudahnya ya, Ibu. Wow mati sesudah contohnya Bu. Nun ya. Wow mati sesudah doma. Lagi Ya mati ya mati sesudah kasroh. sesudah kasroh. Apapun contohnya Contohnya alif mati sesudah patah. patah. Wow mati sesudah ya mati sesudah Kasroh. namanya apa Bu? Mat. Tobi. Mat. Tobi. Ya, mat. Tobi. Tobi. Alif mati sesudah patah. Wow mati sesudah doma. Ya mati sesudah kasroh. Itu namanya tobi. Alif mati contohnya ida. Uang Mati contohnya aku. Gila. Alif mati contohnya tidak. Wow mati contohnya ulu. Ya mati contohnya gila. Itu namanya tobi. Ya, yang panjang mana Bu? Tidak. Oh, 2 3. Hari kiamat datangnya pada hari Jumat. Cuma Nabi juga nggak tahu kapan ya. Ketika ditanya
ketika Nabi sama para sahabat lagi duduk-duduk di sebuah majlis, tiba-tiba datang seorang pemuda yang nggak kelihatan tuh pemuda dari mana. Kemudian tidak kelihatan bekas-bekas perjalanan. Biasanya kalau naik kuda ada tapak kudanya. Kalau jalan kaki kelihatan atau capek, beringat, ngos-ngosan enggak. Ya. Nanya sama Nabi, ya Muhammad, ma'wal Islam, apa Islam? Bahkan Islam itu bersahadat, terus sholat, zakat, puasa, haji, ibadah. Ma'wal iman, apa iman? Iman kepada Allah, pada malaikat, kitab-kitab, hari kiamat, kodok dan qadar. Giliran Nabi tanya ma huwa sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Kata Nabi, saya nggak tahu kapan terjadinya. Tapi kalau tanda-tandanya Nabi tahu. Ya, tanda-tanda yang paling besar itu terbitnya matahari dari sebelah barat. Itu tanda-tanda hari kiamat. Dan hari kiamat itu kagak akan terjadi apabila masih ada orang yang menyebut. Terakhir ada orang yang menyebut nama Allah adanya di Arafah. Apa? Di Arafah. Arafah itu tempat ya bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, Arafah. Karena setelah berbuat dosa, Nabi Adam diturunkan ke bumi dengan cara terpisah. Adam di mana, Hawa di mana. Ketemunya di Arafah. Ada yang bilang ketemunya di Jabal Rahmah. Mas sayang Jabal Rahmahnya ada tulis di bumi. Tulis apa tahu ditulis ya. Nah, Bu, di Arafah ini ada satu orang yang menyebut nama Allah. Dia nih kagak sholat, nggak puasa, nggak haji, cuma satu orang sendirian. Yang lain sudah pada sering bermaksiat. Bukan kakek dari saya yang sekarang malam Allah. Dia meninggal nih, udah nggak ada lagi yang disebut nama Allah, baru terjadi hari kiamat. Jadi hari kiamat itu hari di mana orang udah nggak ada yang berbuat baik tuh, semuanya berbuat maksiat. Cuman kita nih ada kiamat kecil ya. Seperti apa? Meninggal dunia kiamat kecil. Ada gempa bumi, tsunami, itu kiamat kecil. Ya, membuat kita jangan lupa pada Allah. Kata Nabi, nanti akan ada suatu zaman orang suka sama yang 5 tapi lupa sama yang 5. Satu suka sama makhluk, tapi lupa sama kholik. Apa makhluk, Bu? Ciptaan Allah. Kalau kholik ya lupa sama kholik ya, sama makhluk cinta ya, sama kholik lupa ya. Jangan sampai kita cinta sama makhluk ya, tapi berbuat maksiat sama kholik. Jangan sampai. Ada orang kan karena cintanya sama keluarga, nyari duitnya nolong, nyari duitnya nipu, cinta sama makhluk tapi lupa sama kholik. Jangan. Kalau kita cinta sama makhluk, ajak orang yang kita cintai
cinta sama anak, anak-anak ngaji dan sekolah, belajar ilmu supaya nanti dia cinta sama Allah. Suami ajak istri supaya cinta sama Allah, ya. Istri ajak suami untuk cinta sama Allah. Yang kedua apa? Kedua, ya, cinta kepada ya harta tapi lupa kepada hisab, ya. Cinta kepada harta lupa sama hisab. Hisab itu aja pas berhitung ya. Oh, saya punya harta nih, supaya hisab kita gampang, hartanya banyak digunakan di jalan Allah. Kalau cinta sama harta lupa sama hisab, nanti akibatnya bakhil, ya. Ya. Dengan harta sangat cinta berlebihan. Apa bu ayatnya? Ayo. Wa innahu supaya kita kagak dinilai jelek sama Allah, kita harus bersedekah tiap hari. Ya, berulang kali saya katakan tiap hari yang wajib nih. 1. Istighfar, 2. Sedekah, 3. Baca Quran itu yang wajib. Pokoknya taklim ahad saya wajibin 3 hari, setiap hari sedekah, terus istighfar sama baca Quran. Pagi-pagi sebelum masak sedekah. Pak Ustadz, Ya. kalau baca Quran kan harus buka-bukanya dulu gitu. Kalau misalnya kayak baca doa ini kita baca doa ini, doa gitu. Apakah itu sama? Beda. Beda gitu sama doa. Maka ini kan doanya ada niat, kemarin doa. Ada dah. Beda. Beda. Kalau baca Quran itu harus niat tadarus. Tadarus itu Al-Fatihah ayat 1, besok ayat 2, besok terus sampai Kalau kayak gitu aja jadi 30 kayaknya kan. Seperti Oh, ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau gitu ya. pagi-pagi baca Al-Quran doa. sebaiknya jangan. Kenapa? Karena nanti kita dinilai mengistimewakan ayat. Jangan baca ya. Loh, nanti yang lain-lain kita nggak baca. Iya. Wa in qala rabbuka lil malaikati baca enggak? Kenapa? Karena bacanya kayak emak saya, Bu. Emak saya berquran. Tapi Yasin apa, tapi baca Quran nggak bisa. Ya jangan ya. Sama yang bisa kita baca aja. Biarin pelatang repot kita terus ya. Nanti banyak hikmahnya kepada kita. Yang masanya itu baca. Itu udah berapa bulan Ya, ya, baca walaupun sehari 1 ayat, ya seminggu baru Al-Fatihah doang, karena Al-Fatihah 3 ayat, tapi kecil kata kita, balasannya besar di sisi Allah. Ya. Pak Ustadz, kan udah harus ya. Ya. Udah sampai juz 18 nih. Ya. Sudah juz 18 tuh mandek tuh. Besoknya ngebacanya yang 18 aja. Jadi nanti ininya berhenti. Nanti dibuka lagi kan. Seminggu kali ya. Seminggu baru dibuka lagi baca gitu. Nanti narusin lagi gitu. Iya, nggak apa-apa. Sama. Saya gitu sama. Ya. Udah baca Al-Baqarah 30, karena ada keperluan yang lain nih, misalkan ada tugas di Jumat, tugas tausiah, kita nyari yang lain-lain, ditinggal dulu. Udah rapi, nanti kapan-kapan terusin Itu lagi. mah enggak Ustaz, nanti bukan ditinggal. Jadi nggak nerusin yang itu, malah ngebacanya kayak bacain surat-surat pendek. Oh, harusnya mah Nanti terusin ya. kapan-kapan terusin lagi. Iya gitu. Nah, gitu. Iya, jangan
lupa supaya sampai berapa tahun nih kita khatam. Kalau saya 2 kali. Jangan sampai seumur hidup takut bertahapan setahun karena kita banyak loncat-loncat padanya jangan Itu saya mungkin Pak udah setahun jangan. ya adanya berhutang ya. Kalau yang saya itu Al-Quran kita baca Yasin dulu selesai itu kita balik lagi ke awal lagi. Kalau saya kalau udah satu gitu lanjutin lagi. Gak apa-apa. Jadi ada bacaan yang memang bacaan kita pribadi khusus tadarus. Paling kalau one day one Iya, jangan waqiah dulu. Bukan nggak bagus ya tapi waqiah dibaca, yang lain juga jangan lupa baca. Ya. Bang kan ada yang katanya harus apa waktunya berapa kali baca gitu ya. Terus kalau kita muter rekaman suara kita sendiri, rekaman suara kita dengerin sambil tapi kita udah mulek ya sambil apa gitu. Pahala mendengarkan, tapi tetap kita punya bacaan panca kita tanda dari kita rapi mulut ya baca lagi tulis lagi johor bangsa 3 ayat mah Ya kan direkam sendiri gitu terus diputar lagi sendiri kayaknya kok kayak saya lagi ngaji lagi aja jadi 3 kali 4 kali. ya, boleh nggak apa-apa cuma tadarus kita jangan lupa Ya. jangan seperti orang ziarah kubur nggak bisa tuan HP disuruh ngaji jadi makan bakso ya tetap kita harus punya bacaan kita tadarus suami kita anak kita kemana deh sampai mana jam ke sini ya Kalau misalnya ngajak suami kalau dia nggak mau itu gimana Pak? Kalau nggak mau nggak apa-apa tapi kita jangan bosan untuk nyuruh disuruh Rewel dapat Rewel berbuat baik dapat pahala nggak boleh jangan kita ya mudah-mudahan kita rewel nih wah kita rewel siapa aja nih 5 juz hari itu mudah-mudahan ya jangan sampai satu apa baca Quran 2 istighfar ya lupa ya kita jalan-jalan pagi olahraga mampir di masjid masukin 2000 berapa aja pokoknya jangan sampai masuk akal ya ada sih Kalau punya utang, sedangkannya namanya nggak diterima, nggak boleh itu gimana? enggak Kalau utangnya besar kan udah kebayar, sedangkannya enggak bayar utang udah jadinya. orang punya utang sodakonya kagak diterima nggak begitu Nggak ada hubungannya. nggak ada hubungannya kita hutang nih misalkan hutang kan 10 juta misalkan ini kita cicil tiap bulan misalkan 200.000 misalkan tetap kita tiap hari sodako yang mudah-mudahan dengan kita rajin sodako Allah mudahkan kita untuk membayar hutang sodako jangan punya sodako lah ciri orang yang takwa itu yunfikuna fisaroi wadoroi dia berinfak baik pada waktu lapang baik pada waktu sempit ketika lapang sodakonya menggunakan sempit sodakonya tinggal nggak punya uang sodako dengan apa aja dengan kita bertanya pada orang senyum pada orang itu pun sodako ya. Istri campur sama suami sodako juga suami nyampur sama istri sodako juga giliran suaminya neng sodako lah kan udah kamu semalam itu kan sodako uang jangan kalau udah sodako jangan walaupun itu dalam Islam dalam agama kita dianggap sebagai sodako Ustaz, begini Ya. kalau sampai kita sedekah dan dari orang tua kita tuh belum kita ngasih. Terus sedekahnya diniatkan untuk pahalanya itu
Jadi sedekah itu paling afdolnya kepada keluarga. Jadi kita nih bagi paman, bagi bibi itu sedekah juga. Memang itu yang lebih dianjurkan. Jadi maksudnya pahalanya gitu kan, kita ini mau beli ini pahalanya ingatnya orang tua masih ada kan, itu maksudnya. Kalau orang tua masih ada, kita kasih uangnya. Mah, ini buat ngaji. Nah, kalau dia udah meninggal, baru kita sedekah buat dia. Iya. Iya. Jadi pahala yang nggak buat yang pahala itu buat yang orang udah nggak ada. Kalau dia masih ada, kita kasihkan aja uangnya supaya bisa sedekah. Jadi kita sedekah ke saudara. Sedekah ke saudara boleh. Lebih bagus ke saudara mengingatkan sama mama kepada orang tua boleh. Nah, maksudnya saya kan udah nggak ada suami, kita sedekah ke saudara. Niatnya kalau yang suami saya udah nggak ada. Iya boleh. Sedekah kepada saudara, sedekah kepada yatim. Niatnya nih pahalanya buat suami. Ya boleh. Ya. Penting mau banyak mau dikit, jangan sampai agak sedekah. 3, 1. Sampai biar sepanjang hidup kita dari sekarang sampai kita meninggal jangan sampai yang begitu Bu apa 1, 2 cinta kepada keluarga ya, tapi lupa kepada ibadah. 3 nih ya. Yang keempat, cinta kepada gedung tapi lupa kepada kubur. Yang kelima, cinta hidup lupa mati ya. Cinta keluarga tapi lupa ibadah. Seperti sahabat Nabi yang siapa namanya? Sahabat Nabi namanya Sa'labah. Sa'labah itu saking nggak punya kain buat ibadah, kainnya gantian sama istrinya. Nabi cek ini Sa'labah kemana nih? Habis sholat nggak zikir lagi. Kata temennya Sa'labah pulang. Kenapa? Karena kain yang dia pakai mau dipakai istrinya sholat ya. Tapi Sa'labah minta didoain sama Rasul, ya Rasul doain saya supaya saya kaya. Kata Rasul, Sa'labah jangan kaya, kita kayak saya aja usaha. Kata Sa'labah, Rasul kalau saya kaya mah saya bisa berdakwah, bisa beramal. Akhirnya didoain sama Nabi, dikasih kambing 1 betina. Kambingnya lama-lama kembang biak, nggak muat kota Madinah. Akhirnya sahabat tanah di mana nih? Yang kambingnya udah nggak muat di Madinah. Nah, saking sibuknya Sa'labah lama-lama tidak sholat Jumat. Lama-lama setelah sholat jamaah ya kagak sholat jamaah. Lama-lama tidak sholat sama sekali, sibuk ngurusin kambingnya. Ketika Nabi minta zakat, Sa'labah enggak memberikan sampai Nabi meninggal. Ketika Abu Bakar Siddiq minta zakat, ya Sa'labah memberikan sampai Abu Bakar meninggal. Ketika Umar pemerintah, Sa'labah zakat. Kata Umar, Nabi aja kamu kasih. Abu Bakar mau kasih, saya nggak mau terima. Kata Umar meninggal ganti sama Utsman. Sa'labah berjaga zaman Utsman. Kata Utsman, Nabi aja nggak mau kasih. Abu Bakar kalau kasih, Umar nggak terima, itu senior saya, apalagi saya. Makanya bisa Sa'labah Allah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 75. Tentang apa tuh orang yang berjanji
mau sedekah, tapi disibukkan oleh dunia, oleh keluarga, lupa sama ibadah. Ya, terus cinta kepada gedung, lupa kepada kubur. Cinta gedung itu apa? Terus uangnya dipakai untuk betulin rumah, betulin ini, tapi sedekah enggak. Sedekah itu akan membuat kubur kita nyaman. As-shadaqatu tutfi'ul harra fil kubur. Sedekah itu melenyapkan panas di dalam kubur. Ya, orang pada kepanasan, kayak ada AC-nya. Kok begitu Ustaz? Rasain aja masing-masing. Rasain masing-masing. Saya takut ya, takut ya Mas. Ya, takut ya. Kita bentuk kubur kita supaya raudhatun min riyadil jannah. Itu doain. Allahumma al-kuburahum raudhatan min riyadil jannah. Wala taj'al kuburahum qubatan min bubarin niran. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka, orang tua kami, taman-taman surga. Jangan jadikan seperti lubang-lubang dalam neraka. Salah satunya bahasa satu kayak Quran. Nawiru buyutakum bi tilawatil Quran. Terangilah rumah-rumah kamu, bukan rumah yang di dunia, rumah yang di akhirat. Kubur bi tilawatil Quran, dengan bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran membuat tenang, sedekah membuat nyaman. Makanya seumur hidup telah pakai ada gopek ya gopek, 1000 ya 1000, jangan lupa untuk sedekah. Kecil buat kita, tapi balasannya besar. Kalau orang sibuk dari pagi sampai sore kerja, terus tidur sampai subuh, besok kerja lagi, hanya sibuk dunia. Sedekah kagak, haji kagak, sholat kagak, ya. Ketika meninggal banyak mengalami kerugian. Ya, sama yang tukang ngaji dan imannya semakin bagus, kita ngaji jadi makanya bos. Coba yang kedua, cinta kepada hidup dan sifat mati. Mati itu ngacak, bukan dari A, enggak ngacak. Dari A, dari B, dari M, dari N. Yang penting mah siap-siap. Persiapan mati yang paling gampang 3 bukan istighfar, sedekah, baca Al-Quran. Yang kagak ada lagi yang dapat menyelamatkan kita paling gampang itu. Kalau kita pergi umroh bagi satu umroh mahal, haji mahal, yang baca Quran mah gampang. Pak Ustadz, kalau misalnya katanya kan surganya istri itu tergantung suami. Terus kadang kalau misalnya suami ngambek, kita nggak salah, gimana itu Pak Ustadz? Kan kita mencari surganya dia, biar dia semua dia susah, kadang marah gitu. Kalau surga anak apa Kaki ibu. ya anak harus berbakti kepada suami, istri harus berbakti kepada suami. Sekuat tenaga kita bakti sama suami. Ya kalau suaminya disuruh nggak mau, bahkan marah sama kita, nggak apa-apa. Ya, kenapa sih saya bukan dijodohin sama si Anu? Itu udah takdir Allah. Walaupun dia enggak berbuat baik, tapi dia punya bakat untuk berbuat baik. Kapan-kapan pasti ya, insya Allah. Sengaja nih supaya menjadi ladang amal buat kita. Ladang amal. Suami saya disuruh melawan. Ini bukan misalnya nih, kan mau pergi buru-buru, kerjaan banyak, bantuin kadang-kadang malah enak asik-asik aja dengan kerjaan sendiri. Bantuin gitu kan kita ngamuk, agak kesel gitu. Sabar aja. Karena dia sambil ngamuk dia aja. Ya, mau rakyat, mau pejabat, mau suami, mau istri, mau orang tua, mau anak, cuma 2. Kalau nggak syukur, 2.
Oh itu aja ya Pak? Iya, cuma dua. Banyak orang masuk surga karena sukunya, banyak orang masuk surga karena sabarnya. Innallaha Masobirin. Karena egois amat sih, masa kita harus patuh aja nggak ada alasan, harus patuh ya masalah kita kemandelan. Ya, kalau suami nyuruhnya bagus, patuh. Kalau suami nyuruhnya nggak bagus, jangan. Iya. Orang tua, walaupun dia nih katakanlah hajinya jarang, sholatnya jarang, tapi kalau nyuruh kita bikin kopi, bikin apa, wajib to'at, karena itu ladang pahala buat kita. Kalau gini loh Pak Ustadz, ibaratnya saya lagi ngaji, dia kan lebih paham masalah agama ya, kalau misalnya ibaratnya lebih paham lah masalah maulidil buruk itu salah mah gini-gini. Ya udah sini ajarin, duduk di sini, kan dia marah gimana itu? Ya itu kan kalau ngomong itu salah, itu apa gimana? Ya udah sini ajarin, duduk di sini bareng-bareng, kan dia marah, coba gimana Ustadz? Ya mudah-mudahan nanti nggak. Ada rumah tangga yang tuh mulus semuanya nggak ada. Anaknya soleh, kadang-kadang apa suaminya kurang, suaminya soleh, ada satu anaknya yang empok-empoknya, ada-adiknya gampang kayaknya itu pasti emang itu Allah yang akan buat ladang amal kita ya. Nabi aja dunia berlaku. Nabi itu makhluk Allah yang paling sempurna. Dulu kan pernah saya ceritain kenapa Nabi disogikan, karena langit ingin ditunjuk sama Nabi. Dan sebelum disogikan dalam kitab Durratun Nasihin, langit mengaku lebih mulia dari bumi. Langit, bumi muliaan saya daripada kamu mah. Saya punya matahari. Kalau nggak ada matahari ini semua makhluk hidup mati. Kata langit. Kata bumi, saya juga punya tanah. Walaupun nggak ada matahari, ya, walaupun nggak ada matahari, apa yang ada tanah semua orang juga akan mati. Kata langit, Allah. Ya, bagaimana bumi? Saya punya bintang yang luar biasa. Nggak ada kabelnya, nggak ada listriknya, alam jadi indah ini karena bintang. Lebih mulia saya, kata langit. Bumi juga saya lebih mulia. Saya punya tumbuh-tumbuhan, tanpa tumbuh-tumbuhan, binatang, makhluk yang lain semua akan mati. Langit, tapi biar bagaimanapun saya lebih mulia. Saya punya malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah, nggak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Ribuan malaikat bertasbih. Kau ini apalagi punya malaikat. Lahiran Nabi kita Muhammad SAW. Bumi tertawa. Langit walaupun mau punya matahari, punya bintang, punya ribuan malaikat, tapi kamu nggak punya makhluk yang paling mulia di dunia ini, Nabi Muhammad SAW. Nangis langit itu, nangis. Apa langit nangis? Minta pada Allah supaya Nabi berisra mi'raj, supaya langit juga diinjak oleh Nabi Muhammad yang begitu mulia aja masih banyak diuji, apalagi kita. Jangan ya Allah, sedih hujan mulu, sakit mulu, suami sakit, suami sembuh, saya sakit kayak di rumah saya ini. Kalau banyak ujian jangan ngeluh, ya. Kalau banyak syukur banyak bilang, ya. Kalau banyak keselifat bilang sama tangga-tangga, alhamdulillah saya dapat tunas, istri saya, ibu saya lahir, cerita. Tapi kalau kesulitan jangan cerita, maka hukumnya. Kalau dikasih ujian banyak, anak rumah enak, anak buah, sekolahnya nggak naik, jangan. Cukup suami anak kita yang berkeadaan ini jadi pelajaran. Kita diuji supaya sabar, gitu ya. Ya, gitu, sabar aja. Ya, Sabar ya. kalau misalkan cerita
sama orang bu. Belum tentu orang itu solusi. Kadang-kadang ngomongin. Nah biasanya orang kalau ngomong kejelekan, muka juga itu jelek. Iya. Tapi kalau kebaikan bagus. Jadi bagus. Tapi kalau menjelekan baik. Ya. Terakhir ini dah kita hidup lupa kepada mati. Tuh 2 3. Kita zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila dikerjakan bumi dengan goncangan yang dahsyat. Ayat kedua mana yang panjang bu? Oh, jadi apa? Jadi apa? Mati. Alif mati sesudah patah. Ada berapa bukti? Berarti 3 apa aja? Alif, wawu, iya. Ya. Wa, apa? Dan akhrajati mengeluarkan. Al-ardu bumi. Akolaha beban beratnya. Beban juga bu. Ada air, terus ada api, rumput panas. Dikeluarkan. Kalau sekarang nih bumi mengeluarkan itu kalau ada gunung meletus luas. Nanti walaupun gunung bakal meletus tetap bumi akan mengeluarkan apa? Api, rumput panas ya. Zaman Nabi Nuh ya terjadi banjir yang paling dahsyat. Kalau di kita sekarang banjir paling gede itu rumah gelap. Ucapin Nuh, gunung gelap. Itu air doang, tapi manusia mati semua. Ya. Apalagi itu campur rumput panas, air yang panas, masya Allah, ya sudah menjadi takdir Allah. Percaya pada ajaran. Yang bayangkan kita manusia kecil pasti akan mati. Agak ada yang hidup hanya Allah. Ketika semua mati, baru Allah itu berfirman, mana tuh Fir'aun yang dulu ngaku Tuhan, ya, mana tuh Namrud yang dulu sangat berkuasa yang zolim. Tapi raja yang paling zolim Fir'aun dibanding dengan Namrud. Kenapa Namrud itu zolim? Tapi kalau Fir'aun sudah kokoh, ngaku sebagai Tuhan. Anak Rabbukumul A'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Cuma Fir'aun yang ngaku sebagai Tuhan. Kalau Fir'aun zaman Nabi Musa, kalau Namrud zaman Nabi apa bu? Ibrahim. Ya. Nah, waqala dan berkata al insanu manusia. Ya. Oh, panjang apa enggak bu? Panjang. Jadi apa? Materi. Alif mati sesudah patah. Ya. Ditahan enggak bu? Tahan. Jadi apa? Ikhfa. Ikhfa itu apa artinya? Sama. Apa yang sama bu? Nun. Yang bukan in tapi Yang ya. Waqala dan berkata al insanu manusia. Ya. Insanu, insani, insana sama artinya manusia. Bukan insana. Oh
Allahumma insana qalibin wa insana qadraqsi wa insana miqsarin. Belok apa? Bukan lagi bukan obat. Nah, kalau baca doa di rumah orang non muslim nggak boleh. Ya, baca doa di rumah orang non muslim nggak boleh. Sama kita mendoain dia, sedangkan hukumnya haram, nggak boleh. Baca yang tadi aja. Iya. Lama-lama dia perhatikan. Kasih Pak Bimo baca apa? Nama obat ini. Karena pernah diundang di perumahan Duta Garden saya, ada orang Cina baru beli rumah buat perbaiki. Dia suka ada pengen Dia sih undang apa tasyakuran, tapi dia nggak ikut, dia ikut apa bantunya sama tukang-tukang. Bilang apa sih Pak? Undang Ustaz Cina aja, pastor, pendeta. Dia bilang saya lebih yakin Pak Ustaz. Nah, Yakin tapi kamu Kalau aja. yakin aku lahir serah. Tapi kalau kan ada teman saya yang Iya. mau lebaran Cina tuh dia sebetulnya besok lebaran ya hari ini dia panggil Pak Ustaz salah lebaran. nah, tapi suka nganter dia jadi lebaran nih, nganter kue. Makanya apa tuh ada kue Cina ya? Ada kue Cina tuh biasanya mulai kayak bikin tuh. Karena kalau di saya itu kita yang punya sawah, mereka yang punya mesin penggilingan. Kadang-kadang ya, Udah makan kuenya. kalau dia sama suaminya juga sering seperti Yang bikin la ilallah, nih anak balenya gitu. Ucap la ilaha illallah. Kadang amal Fatihah orang. Banyak yang amal Fatihah. Banyak. Udah biasa, udah mau pas ya. Tapi nggak apa-apa orang Cina menyebut nama Allah daripada kita orang Islam menyebut nama Yesus. Ya, hukumnya ya. Ya, wa qalal insanu ma laha dan malaha ada apa bumi berdiri, ada apa dengan bumi ya. Dengannya. Boleh ya, boleh mengapa bumi jadi begini, ada apa dengannya ya. Ya nggak boleh, ada apa saya hidup anak saya gitu ya. Ya, baca sama nak. Wa qalal insanu ma Mengapa bumi jadi begini? yauma idzin pada hari itu, maksudnya pada hari Kiamat. pada hari itu tuhaditsu Bumi menceritakan akhbaroha Beritanya. Atau kabarnya. bumi menceritakan beritanya di anna bahwa sesungguhnya Rabbaka Tuhanmu auha memerintahkan laha Padanya. kepadanya. Ya. Bumi nyeritain bahwa ini perintah Allah. Mengapa terjadi tsunami? Perintah Allah. Mengapa ada gempa? Perintah Allah. Mengapa di apa Timone ini dipakai ini aman? Juga perintah Allah. Gempa jangan kamu terjadi di kota Tangerang, karena kota Tangerang orangnya soleh-solehah semua. Gempa di mana-mana banyak terjadi maksiat. Ya, dulu ada tsunami di Aceh, kenapa? Karena itu banyak ladang ganja. Kenapa ada tsunami di Aceh? Karena ada pesta
pesta malam tahun baru ada lesbian laki-laki sama laki-laki kumpul berdua di hotel. Juga sebagian di pantai ada. Biasanya kalau ada bahaya itu banyak Maksiat. Kalau keluarga kita nih banyak dilanda terus-terusan nih yang sakit, laki-laki musibah, laki-laki satu, caranya kita satu obat. Boleh jadi kesulitan yang ada pada kita karena kita banyak maksiat. Obat itu caranya banyak istighfar. Yang kedua, wasta'inu bis-sabri sabar dengan laksanakan sholat. Itu cukup aja, tapi harus sabar. Nggak cukup apa aja, tapi yang ketiga yakin. Kalau saya hebat, ada kita ini ujian dari Allah. Kalau kita diuji, mau naik kelas apa nggak bu? Naik kelas. Ada sekolah bilang sama gurunya, Pak, saya ngajak ujiannya nggak naik ujian. Ya, kalau dia ujian, SMP, SD ujian, naik ke SMP ujian, naik ke naik lagi. Jadi jangan takut sama ujian. Ujian itu bisa mendatangkan pahala yang besar. Ya, jangan. Ya. Ikhlas kepada Allah. Menerima ujian ikhlas. Kaya aduh itu yang diuji HP gorengan 18 tahun. Nabi Ayub nikah bu umur 30 tahun nikah. Sama siapa namanya istrinya? Rahmah. Tuh nikah punya anak 12 orang, laki-laki semuanya, punya harta banyak. Ya. Selama 50 tahun, ini pas dia 50 tahun, malamnya tidur, paginya badannya gatel. Ya, sampai jam 7 pagi semuanya sudah luka, bahkan rambutnya pada rontok semuanya, semua gorengan, cuman mata doang sama lidah yang kagak diserang oleh belaku. Pas bu, ya. Kemudian ketika dia umur 68 tahun bu, 18 tahun ya, dikasih senang loh bu. Dikasih tahu tahun. Nikah umur 30, kemudian umur 50, nikah senang 20 tahun. Ketika Nabi Ayub 18 tahun, Islam ini Pak, abang kan Nabi yang Rasul. Sudah mulai anak-anak kita yang sudah meninggal, biarin dah. Harta kita yang sudah habis, musnah biarin dah. Bu hari pertama sakit, bu hari kedua terjadi gempa bumi, semua harta Nabi Ayub beserta hewannya mati semua. Anehnya dia doang, tangganya enggak dia doang itu. Hari kedua, hari ketiga, 12 orang anaknya ini lagi makan di suatu bangunan, untuk bangunnya mati semuanya. Cuma dalam 3 hari semuanya meninggal, hartanya hilang, Nabi Ayubnya sakit, anaknya meninggal sama dia. Iya 3 hari. Oh 28 tahun kata istrinya, Opang sudahlah, abang kan ada Rasul. Kita doa Allah lah supaya kesakitan, harta maupun biaya tidak ada kan, anak biaya tidak ada, yang penting abang disembuh lagi, bisa dakwah kepada orang untuk ibadah kepada Allah. Ditanya, sama kita dikasih nikmat berapa tahun? 20 tahun. Abang sakit 18 tahun, kurang 2 tahun lagi. Masya Allah. Ya, setelah 20 tahun Nabi Ayub berdoa, Rabbi anni masaniya dulu wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini sakit, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi Ayub nggak minta sembuh, nggak.
nggak bisa sembuh nggak, bilangnya ya Allah saya ini sakit, Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya kalau Allah sembuhin ya syukur, kalau Allah perpanjang nggak apa-apa. Itu 18 tahun kita sakit gigi 2 hari ya Allah, 2 hari doang. Ya. Nah pada 20 tahun Bu, Nabi Ayub ini ya, diberikan panggil oleh Allah bangun tidur nih harus mandi dengan air yang keluar dari tempat tidurnya sendiri karena istrinya kerja di pabrik kue. Ayub nih mandi dan lebih sehat, lebih ganteng. Ketika istrinya masuk ke rumah nggak kenal. Kalau suami kenal apa? Karena nih apa? Yang dia tahu suami itu, tapi ternyata setelah mandi itu umurnya 2 kali lipat lebih muda dari semula. Ya, lebih sehat. Pada hari kedua Bu, orang-orang semua bilang bahwa Nabi Ayub sudah sembuh. Banyak kasih hadiah kambing, onta. Menurut hadis hartanya 2 kali lipat jumlahnya dari yang bilang. Pada hari ketiga ya istrinya hamil dan setahun dan kalau melahirkan 2 orang selama 12 tahun berarti 24. Semua dilipat gandakan, lebih sehat, lebih banyak, mati 12 ada 24 karena bukan kesabaran Nabi Ayub ya. Kita ulang lagi, jadi kita belajar sampai untuk 2, 3. Ayat 4, Bu Haja Qadariyah ayat 5, Bu Hajawin ayat 1, Waliyun ayat, Wajarusi ayat, lain ayat, Bu Sijat, Bu Haja Nsi, Haja Ratna, semuanya. Selesai dari 4 ayat 2 sampai ya sekarang lanjut.
menceritakan bumi beritanya. Oh ya. Dan rabbaka awhalaha, bahwa sesungguhnya Tuhanmu memerintahkan padanya. Apabila diguncangkan bumi dengan guncangan yang dahsyat. Nambah ilmu dia. Dan mengeluarkan bumi beban-bebannya. Oh ya, Lucy, silakan. Ya sih. Pada hari itu bumi menceritakan tentang Iya. Bahwa sesungguhnya Tuhan yang memerintahkan kepadanya. apabila digoncangkan bumi dengan goncangan yang dahsyat. Lanjut. Boleh kita sholat, baca, disanjung sampai di mana? Mulut kita ngomong kita, hati kita bilang apa? Apabila kita mulut bilang, hati kita matiin supaya kita sholatnya ya usul pikiran kagak mikirin ya main. Terus supaya suka lupa rokaan. Nah, ada yang mau ya PR-nya minggu depan baca Al-Zalzalah 1 sampai 6 ya, baca dulu ya, baru di ini bagus ya, jangan lupa jelas kapan-kapan nanti kita menerjemahkan doa tahlil ya. Kapan Bu?